Perkenalkan, nama saya Aziza Nudahro, saya dari kelas 10 BP19, ingin mempresentasikan tentang manajemen konflik. Konflik merupakan pertentangan antara dua pihak atau lebih. Daniel Webster mendefinisikan konflik sebagai satu, persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain. Dua, keadaan atau perilaku yang bertentangan. Penyebab konflik. 1. Komunikasi. Salah pengertian, informasi tidak lengkap. 2. Struktur. Pertentangan kekuasaan antar departemen dengan kepentingan yang bertentangan. 3. Pribadi. Ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial, pribadi, karyawan dan perilaku pada jabatan. Jenis-jenis konflik. 1. Konflik dalam diri individu. Individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang diharapkan. 2. Konflik antar individu. 3. Konflik antar individu dan kelompok. 4. Konflik antar kelompok dan dalam organisasi. 5. Konflik antar organisasi. Metode pengelolaan konflik. 1. Stimulasi konflik dalam satuan-satuan organisasi. Pemasukan pihak ketiga, penyusunan kembali organisasi, pemilihan manajer yang tepat, perlakuan yang sama kepada setiap anggota. 2. Pengangguran konflik jika terlalu tinggi atau menurunkan produktivitas, pendinginan suasana. 3. Penyelesaian konflik. Penekanan dengan cara penenangan atau smoothing, penghindaran atau avoidance, kompromi dalam pemecahan masalah. Ciri-ciri konflik menurut Wijono. 1. Dua pihak secara perseorangan maupun kelompok terlibat interaksi yang saling bertentangan. 2. Pertentangan antara dua pihak secara perseorangan maupun kelompok dalam mencapai tujuan yang adanya nilai-nilai atau norma yang saling berlawanan. 3. Interaksi. Gejala-gejala perilaku yang direncanakan untuk saling meniadakan, mengurangi, dan merencanakan terhadap pihak lain agar dapat memperoleh keuntungan seperti status dan jabatan. 4. Munculnya tindakan yang saling berhadap-hadapan sebagai akibat pertentangan yang berlarut-larut. 5. Munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak yang terkait dengan kedudukan, status sosial, pangkat golongan, kewajiban, kekuasaan, harga diri, prestise, dan sebagainya. Contoh kasus PT Tosa Sakti dan PT Astra Honda Motor dalam hak merek. Merek merupakan suatu tanda yang berupa gambar, nama, kata-kata, huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda di dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Fungsi ini dapat dikatakan sebagai identitas atau sebagai pembeda dari perusahaan barang yang dikeluarkan dengan perusahaan lain. Selain itu, merek juga mempunyai fungsi sebagai jaminan mutu produk, terutama dalam segi kualitasnya. Oleh karena itu, agar kepemilikan dan merek tersebut diakui oleh konsumen, maka dibutuhkan perlindungan yakni hak merek, yang mana hak merek adalah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdapat dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu. Dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau menerbitkan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, yang mana fungsi dari hak merek ini sendiri agar tidak salah gunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab seperti menduplikasikan merek tersebut. Kasus merek khususnya di Indonesia banyak terjadi dalam bidang industri. Salah satu adalah sengketa sepeda motor Tosa Karisma dengan Honda Karisma. Kasus ini berawal dari kesalahan penemu merek. Jika dilihat secara seksama, merek antara Krisma dan Karisma memiliki penyebutan kata yang sama.
Tosa Krisma diproduksi oleh PT Tosa Sakti, sedangkan Karisma diproduksi oleh PT Astra Honda Motor. PT Tosa Sakti tidak dapat membandingkan dengan PT Astra Honda Motor, karena PT Astra Honda Motor perusahaan yang mampu memproduksi 1 juta unit sepeda dalam setiap tahunnya. Sedangkan PT Tosa Motor waktu itu tidak banyak konsumen yang mengetahuinya. Perusahaan tersebut hanya berada di Jawa Tengah dan beberapa unit di Jakarta. Tidak sama halnya dengan PT Astra Honda Motor yang kian meluber di seluruh Indonesia. Permasalahan kasus ini tidak ada hubungannya dengan pemproduksian. Akan tetapi permasalahannya penggunaan merek yang digunakan oleh PT Astra Honda Motor dengan merek Karisma. Gunawan Chandra sebagai pemilik merek Karisma mengajukan gugatan ke PT Astra Honda Motor atas merek tersebut. Menurut Gunawan Chandra, PT Tosa Sakti, PT Astra Honda Motor telah menggunakan merek tersebut dan tidak sesuai dengan yang terdaftar di Direktorat Merek Dirjen HKI dan Kemenkumham. Bahkan PT Astra Honda Motor diduga telah menggunakan merek tidak sesuai dengan prosedur karena aslinya huruf Karisma didesain dengan huruf balok dan berwarna hitam putih, sedangkan pada kenyataannya PT Astra Honda Motor memproduksi dengan merek Karisma. Akhirnya permohonan Gunawan Chandra dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, akan tetapi PT Astra Honda Motor tidak menerima keputusan tersebut, bahkan mengajukan keberatan melalui kasasi ke Mahkamah Agung, dan hasil persidangan tersebut pihak PT Tosa Sakti atau Gunawan Chandra memenangkan perkara ini. Dalam hal ini PT Astra Honda Motor dikenakan pasal 61 dan 63 UU nomor 15 tahun 2001 tentang merek sebagai sarana penyelundupan, dan hal ini menyebabkan penurunan Honda. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.